Selamat datang di channel cerita kita. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden sutra di ruang makan kediaman Pratama yang mewah. Semuanya tampak sempurna. Meja kayu jati itu tertata rapi dengan taplak putih bersih, vas bunga tulip segar di tengahnya, dan aroma roti panggang yang menggoda selera. Di balik meja itu, Dita berdiri dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia merapikan letak piring-piring porselen, memastikan jarak antara sendok dan garpu benar-benar presisi. Bagi orang lain, ini adalah tugas rumah tangga biasa. Bagi Dita, ini adalah upaya bertahan hidup. Langkah kaki yang berat terdengar menuruni tangga. Jantung Dita berdegup kencang, menghantam rongga dadanya seperti genderang perang. Aris muncul dengan kemeja kerja yang licin sempurna. Wajahnya tampan, rahangnya kokoh, dan pembawaannya tenang. Sosok yang dipuja-puja oleh banyak wanita di luar sana sebagai suami idaman. "Selamat pagi, Mas," sapa Dita, mencoba mengukir senyum paling tulus yang bisa ia buat. Aris tidak menjawab. Ia langsung menarik kursi, menciptakan suara decit yang menyayat keheningan. Ia duduk, membuka koran digital di tabletnya, dan menunggu. Dita segera menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir keramik kesayangan suaminya. Kepul asap tipis naik ke udara, menandakan minuman itu baru saja diseduh dengan air mendidih. Aris menyesap kopinya perlahan. Dita menahan napas. 1 detik, 2 detik. Brak! Cangkir itu dibanting kembali ke piring alasnya hingga air kopi kecoklatan memercik ke taplak putih yang suci itu. Dita tersentak, bahunya menciut. "Terlalu panas," desis Aris. Suaranya rendah, namun mengandung ancaman yang lebih tajam dari sembilu. "Berapa kali harus kukatakan, Dita? Aku punya jadwal rapat penting jam 8. Aku tidak punya waktu 5 menit hanya untuk menunggu kopi ini mendingin." "Maaf, Mas. Tadi aku pikir kalau terlalu lama didiamkan, kopinya akan hambar." Belum sempat Dita menyelesaikan kalimatnya, Aris sudah berdiri. Dalam sekejap mata, tangan kekar itu menyambar kerah daster Dita, menariknya hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Dita bisa mencium aroma parfum mahal Aris yang kini terasa memuakan. "Kau menantangku? Kau ingin aku terlambat dan terlihat bodoh di depan klien hanya karena masalah kopi?" "Tidak, Mas, bukan begitu." Plak! Tamparan itu mendarat telak di pipi kiri Dita. Kekuatannya membuat kepala Dita terhentak ke samping, dan rasa panas menjalar seketika. Sudut bibirnya pecah, mengeluarkan setetes darah merah segar yang kontras dengan kulit pucatnya. Dita tidak berteriak. Ia sudah belajar bahwa teriakan hanya akan memicu kemarahan yang lebih besar. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan air mata yang memberontak jatuh satu demi satu. Aris melepaskan cengkeramannya seolah-olah baru saja menyentuh sampah yang menjijikan. Ia merapikan kerah kemejanya yang sedikit kusut akibat aksinya sendiri. "Bersihkan kekacauan ini. Dan pastikan saat aku pulang nanti, makan malam sudah siap tanpa kesalahan sedikit pun. Mengerti?" Dita mengangguk lemah sambil menyeka darah di bibirnya dengan punggung tangan. "Mengerti, Mas." Aris berjalan pergi begitu saja, mengambil tas kerjanya, dan menutup pintu depan dengan dentuman keras yang menggetarkan seluruh rumah. Begitu suara mesin mobil mewah itu menjauh dan hilang ditelan bisingnya jalanan Jakarta, tubuh Dita luruh ke lantai dapur. Ia menangis tanpa suara, bahunya terguncang hebat. Rasa sakit di pipinya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di harga dirinya. Ia melihat ke sekeliling rumah besar ini, penjara berlapis emas yang ia sebut rumah. Semuanya tampak indah dari luar, namun di setiap sudutnya tersimpan memori tentang rasa takut. Dita berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Ia punya waktu terbatas sebelum ia sendiri harus berangkat ke kantor galeri seni tempatnya bekerja. Ia berjalan menuju cermin besar di lorong. Di sana, ia melihat bayangan seorang wanita berusia 27 tahun yang tampak 10 tahun lebih tua karena gurat kesedihan. Pipi kirinya sudah mulai membiru, sebuah tanda cinta dari Aris yang kesekian kalinya. Dengan tangan yang masih gemetar, Dita membuka tas kosmetiknya.
Ini adalah rutinitas keduanya setelah dipukul, menyembunyikan kenyataan. Ia mengambil color korektor hijau untuk menetralkan warna kemerahan, lalu melapisinya dengan concealer tingkat tinggi yang mampu menutupi tato sekalipun. Ia memulas bedak dengan tebal, memastikan tidak ada satupun jejak kekerasan yang terlihat oleh mata dunia. Saat memoles lipstik merah untuk menutupi luka di sudut bibirnya, Dita menatap matanya sendiri di cermin. Mata itu tidak lagi bersinar seperti saat ia pertama kali bertemu Aris 3 tahun lalu. Namun pagi ini, di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada percikan api kecil yang mulai menyala. Ia teringat betapa Aris selalu mengulang kata-kata yang sama. Kau tidak berguna. Kau beruntung memilikiku. Siapa yang akan percaya padamu? Dita merapikan rambutnya, menutupi bekas kemerahan di dekat telinga. Ia mengambil napas dalam-dalam, menelan semua kepahitan itu bulat-bulat. Hari ini, ia akan pergi bekerja, tersenyum pada klien, dan berpura-pura menjadi istri bahagia. Namun di dalam kepalanya, sebuah pemikiran mulai terbentuk. Ia tidak bisa terus begini. Jika kopi panas bisa membuatnya berdarah, apa yang akan terjadi jika ia melakukan kesalahan yang lebih besar? Dita menyadari bahwa ia tidak sedang menjalani pernikahan. Ia sedang menunggu gilirannya untuk mati. Cukup, bisiknya pada bayangannya sendiri di cermin. Cukup sampai di sini. Dita mengambil kunci mobilnya, keluar dari rumah, dan mengunci pintu rapat-rapat. Pagi itu, sarapan berdarah itu menjadi saksi bahwa sesuatu di dalam diri Dita telah patah. Namun dari patahan itu, sebuah rencana mulai disusun. Ia tidak akan melawan dengan otot, karena ia tahu ia akan kalah. Ia akan melawan dengan satu-satunya hal yang paling dijaga oleh Aris, sebuah sandiwara yang sempurna. Dita memarkirkan mobilnya di pelataran galeri seni tempat ia bekerja. Sebelum turun, ia sekali lagi memeriksa pantulan wajahnya di spion tengah. Bedak tebal itu melakukan tugasnya dengan baik. Semburat biru di pipinya tersembunyi dengan sempurna. Ia memaksakan sebuah senyum, melatih otot-otot wajahnya agar tidak terlihat kaku, lalu melangkah keluar dengan keanggunan yang telah ia asah selama bertahun-tahun sebagai istri seorang Aris Pratama. Dunia mengenal Aris sebagai sosok yang luar biasa. Ia adalah pengusaha muda di bidang properti yang dermawan, pembicara seminar yang inspiratif, dan yang paling penting, suami yang luar biasa mencintai istrinya. Citra itu dibangun dengan sangat rapi, seperti dinding beton yang kokoh, sehingga tak ada satupun retakan yang dibiarkan terlihat oleh orang luar. Pagi, Dita. Wah, lipstik merahnya berani sekali hari ini. Cantik. Sapa Maya, rekan kerjanya, saat Dita memasuki lobi galeri. Terima kasih, Mei. Sesekali ingin terlihat lebih segar saja. Jawab Dita tenang. Meski setiap kali ia berbicara, sudut bibirnya yang pecah terasa perih seperti disayat silet. Dita segera menyibukkan diri dengan katalog pameran yang akan datang. Namun, konsentrasinya terpecah ketika ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi Instagram muncul. Aris baru saja mengunggah foto. Dita membukanya dengan tangan dingin. Itu adalah foto mereka berdua saat makan malam minggu lalu. Dalam foto itu, Aris merangkul bahu Dita dengan protektif, sementara Dita tersenyum ke arah kamera. Keterangan fotonya berbunyi, "Rumah adalah tempat di mana hatiku berada. Terima kasih untuk sarapan indahnya pagi ini. Sayang, kamu selalu tahu cara memulai hariku dengan sempurna. Blessed my queen." Dita merasa mual. Komentar-komentar mulai berdatangan. Pasangan idaman. Mas Aris romantis banget, sih. Mbak Dita beruntung banget dapat suami kayak gitu. Udah ganteng, penyayang lagi. Beruntung. Kata itu terasa seperti ejekan yang kejam. Mereka tidak melihat apa yang terjadi 10 menit setelah foto itu diambil minggu lalu. Bagaimana Aris mendorongnya hingga jatuh karena Dita salah mengucapkan nama salah satu klien pentingnya. Mereka hanya melihat bingkai emasnya, bukan kanvas yang sudah robek-robek di dalamnya. Siang itu, sebuah kejutan besar datang ke galeri. Sebuah buket bunga mawar putih raksasa tiba, diantarkan oleh kurir eksklusif. Di tengahnya terselip kartu ucapan dengan tulisan tangan Aris yang tegas dan rapi. "Maaf untuk tadi pagi.
Aku hanya terlalu stres dengan pekerjaan. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Aris. Rekan-rekan kerja Dita bersorak menggoda. Ya ampun, Dita. Suamimu itu benar-benar tidak ada duanya. Baru juga jam makan siang. Sudah dikirim bunga sebesar ini hanya karena insiden. Pagi? Pasti tadi pagi dia lupa mengecup keningmu. Ya? Seloroh Pak Bambang, pemilik galeri. Dita hanya bisa tertawa kecil. Tawa yang terdengar hampa di telinganya sendiri. Ia tahu benar maksud di balik bunga ini. Ini bukan permintaan maaf. Ini adalah suap. Ini adalah cara Aris untuk memastikan bahwa jika Dita sempat berpikir untuk mengadu, ia akan merasa bersalah karena suaminya begitu baik. Ini adalah rantai tak kasat mata yang mengikat Dita agar tetap dalam peran sebagai istri yang bersyukur. Dia memang sangat perhatian, ucap Dita pelan, sambil meletakkan bunga itu di sudut mejanya. Aroma mawar itu memenuhi ruangan, namun bagi Dita, baunya seperti bau rumah sakit, steril dan penuh kepalsuan. Sore harinya, Aris menjemput Dita. Ini adalah bagian dari rutinitas, suami sempurna. Ia tidak ingin Dita pulang sendirian jika ada kesempatan untuk memamerkan kemesraan di depan publik. Saat Dita masuk ke dalam mobil, Aris segera meraih tangannya dan mengecup punggung tangannya dengan lembut. Sudah terima bunganya, sayang? Tanya Aris. Suaranya kini begitu merdu. Seolah-olah pria yang berteriak dan menamparnya pagi tadi adalah orang yang berbeda sama sekali. Sudah, Mas. Terima kasih, jawab Dita, menatap keluar jendela. Kau masih marah? Ayolah, Dita. Kau tahu aku sedang tertekan dengan proyek di Surabaya. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin semuanya sempurna untuk kita. Kau mengerti, kan? Dita menoleh, menatap mata Aris. Di sana tidak ada penyesalan. Yang ada hanyalah manipulasi. Aris benar-benar percaya bahwa kekerasannya adalah bentuk dari cinta yang menuntut kesempurnaan. Aku mengerti, Mas, ucap Dita lirih. Ia sudah belajar bahwa membela diri di saat seperti ini hanya akan memicu perdebatan baru. Sepanjang perjalanan pulang, Aris bercerita tentang rencana liburan akhir tahun mereka ke Swiss. Ia merancang masa depan dengan begitu detail, seolah-olah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia. Ia berbicara tentang anak, tentang rumah baru yang lebih besar, dan tentang bagaimana mereka akan menua bersama. Setiap kata yang keluar dari mulut Aris terasa seperti paku yang menancap di hati Dita. Aris sedang membangun narasi bahwa masa depan Dita sepenuhnya ada di tangannya. Ia ingin Dita merasa bahwa tanpa dirinya, Dita tidak akan memiliki apa-apa. Saat mobil melewati gerbang rumah mereka yang tinggi, Aris melambaikan tangan dengan ramah pada satpam komplek. Satpam itu membungkuk hormat, menatap mereka dengan penuh kekaguman. Di mata dunia, rumah itu adalah istana. Namun saat gerbang otomatis itu tertutup rapat di belakang mereka, atmosfer di dalam mobil langsung berubah. Aris mematikan mesin. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti. Oh ya, Dita, suara Aris mendingin. Tadi aku lihat di Instagram, kau tidak menyukai, foto yang kuunggah. Jangan sampai orang-orang berpikir ada yang salah dengan kita hanya karena kau malas membuka ponsel. Lakukan sekarang. Dita dengan tangan gemetar mengambil ponselnya, membuka aplikasi itu, dan menekan ikon hati pada foto mereka. Sudah, Mas. Bagus. Sekarang masuklah. Buatkan aku makan malam. Dan ingat, jangan ada noda kopi lagi di taplak meja. Aris keluar dari mobil dengan santai, meninggalkan Dita yang masih terpaku di kursi penumpang. Di sanalah Dita menyadari betapa mengerikannya. Kesempurnaan, Aris. Aris tidak hanya menguasai tubuhnya dengan pukulan, tapi juga menguasai realitanya dengan citra. Aris adalah seorang aktor watak yang luar biasa, dan Dita dipaksa menjadi lawan main dalam sandiwara yang melelahkan ini. Malam itu, sambil memotong sayuran di dapur, Dita melihat bayangan dirinya di jendela kaca yang gelap. Ia melihat seorang wanita yang terjepit di antara dua dunia luar yang memujinya, dan dunia dalam yang menghancurkannya. Ia tahu, ia tidak bisa mengandalkan bantuan orang lain untuk meruntuhkan tembok,
suami sempurna, yang dibangun Aris. Jika ia ingin keluar dari sini, ia harus meruntuhkan tembok itu dari dalam, dengan cara yang paling tidak terduga. Malam merayap masuk ke dalam rumah megah itu dengan keheningan yang menyesakkan. Setelah makan malam yang dilalui dalam sunyi yang tegang, Aris tampak lebih tenang, namun Dita tahu bahwa ketenangan suaminya ibarat permukaan laut yang tenang sesaat sebelum tsunami menghantam. Aris sedang sibuk dengan laptopnya di ruang kerja, sementara Dita membereskan sisa makan malam dengan gerakan yang sangat hati-hati. Setiap denting sendok yang menyentuh piring terasa seperti ledakan di telinganya. Dita merasa lelah. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah jiwa yang sudah mencapai batasnya. Ia masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Bekas tamparan tadi pagi kini sudah mulai menghitam, kontras dengan kulit lehernya yang pucat. Ia mengusap lebam itu dengan ujung jarinya, merasakan denyut nyeri yang menjalar hingga ke ubun-ubun. Tiba-tiba, suara teriakan menggelegar dari lantai bawah. "Dita, kemari kau!" Jantung Dita serasa berhenti berdetak. Ia segera keluar dari kamar mandi, berlari menuruni tangga dengan napas memburu. Ia menemukan Aris berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya merah padam dengan urat-urat leher yang menonjol. Matanya liar, mencari sesuatu di atas meja konsol dekat pintu masuk. "Di mana kunci mobil cadanganku?" raung Aris. Dita tertegun sejenak, mencoba memutar memori di kepalanya. "Bukankah terakhir kali kau menaruhnya di dalam laci meja kerja, Mas?" "Sudah kucari di sana." "Tidak ada. Kau pasti memindahkannya saat kau bersih-bersih kemarin, kan?" Aris melangkah mendekat. Auranya begitu mengintimidasi hingga Dita terpojok ke dinding. "Aku tidak memindahkannya, Mas. Aku hanya mengelap bagian atas mejanya saja. Jangan bohong padaku." Aris memukul dinding tepat di samping telinga Dita. Suara hantamannya begitu keras hingga telinga Dita berdenging. "Aku harus berangkat ke pertemuan mendadak dengan direksi malam ini. Kalau aku terlambat karena kunci sialan itu, kau tahu apa konsekuensinya?" Dita berusaha tetap tenang meski kakinya sudah lemas. "Biar ku bantu cari, Mas. Mungkin terselip di saku jas yang kemarin." "Tidak perlu alasan." Aris menjambak rambut Dita dengan kasar, memaksa kepala Dita terdongak ke atas. "Kau ini memang sengaja, ya? Kau ingin aku gagal? Kau ingin melihatku hancur agar kau bisa merasa menang?" "Tidak, Mas sakit, tolong lepaskan." Rintih Dita. Ketakutan Dita justru tampak seperti bahan bakar bagi kemarahan Aris. Pria itu menyeret Dita menuju dapur. Aris tidak lagi peduli dengan Citra, suami sempurna, yang ia bangun. Di balik pintu tertutup ini, ia adalah monster yang tak terkendali. Ia mendorong Dita hingga punggung wanita itu menghantam sudut meja makan yang tajam. Dita mengerang kesakitan. Rasa panas menjalar di punggung bawahnya. Namun Aris belum selesai. Ia mengambil sebuah vas bunga kaca, hadiah dari ibu mertua mereka, dan membantingnya ke lantai tepat di depan kaki Dita. Pecahan kaca beterbangan. Beberapa menggores betis Dita hingga mengeluarkan darah. "Kau itu beban, Dita. Kau hanya cantik untuk dipajang, tapi otakmu nol." Aris berteriak tepat di depan wajahnya. Kali ini, sebuah pukulan keras mendarat di perut Dita. Dita jatuh tersungkur. Ia meringkuk di lantai dapur, mencoba melindungi kepalanya. Rasa mual yang hebat menghantamnya. Napasnya tersengal-sengal. Di saat itulah, dalam posisi meringkuk di lantai yang dingin dan penuh pecahan kaca, sebuah kesadaran menghujam pikirannya dengan sangat tajam. "Jika aku terus diam, malam ini mungkin bukan malam terakhir aku dipukul, tapi mungkin malam terakhir aku bernapas." Aris menendang kaki Dita sekali lagi sebelum akhirnya menemukan kunci yang ia cari di bawah tumpukan majalah di meja ruang tamu, tempat yang sebenarnya ia gunakan sendiri tadi malam. Tanpa kata maaf, tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia menyambar jasnya. "Bersihkan ini semua sebelum aku pulang. Dan ingat, jangan berani-berani menelepon ibumu atau siapapun. Jika aku mendengar ada orang luar yang tahu, kau akan menyesal lebih dari ini." Ancam Aris sebelum membanting pintu depan hingga kaca jendela bergetar.
Hening kembali menyergap. Dita tetap di lantai selama beberapa menit, mendengarkan suara mesin mobil yang menjauh. Ia merasakan cairan hangat mengalir di kakinya, darah dari luka goresan kaca. Namun, alih-alih menangis histeris seperti biasanya, Dita justru terdiam. Matanya menatap kosong ke arah pecahan vas bunga yang berserakan. Titik nadir. Ia telah mencapainya. Ketakutan yang selama ini melumpuhkannya tiba-tiba berubah menjadi kejernihan yang dingin. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa kabur begitu saja. Aris memiliki kekuasaan, uang, dan pengaruh. Jika ia lari ke polisi sekarang tanpa bukti yang spektakuler, Aris akan dengan mudah memutarbalikkan fakta, melabelinya sebagai istri yang tidak stabil mentalnya, dan menyeretnya kembali ke rumah ini dengan pengawasan yang lebih ketat. Ia butuh sesuatu yang lebih dari sekadar lebam. Ia butuh sebuah kejadian yang tidak bisa disangkal oleh siapapun, di depan saksi yang tidak bisa disuap oleh Aris. Dita berdiri perlahan, menahan perih di perut dan punggungnya. Ia berjalan menuju cermin di lorong, menatap dirinya sendiri. Wajahnya berantakan, rambutnya kusut, dan ada sorot mata yang belum pernah ada sebelumnya. Tekad yang mematikan. Ia mulai membersihkan pecahan kaca itu dengan tangan kosong, mengabaikan goresan kecil di jarinya. Sambil bekerja, otaknya mulai menyusun rencana. Ia teringat tata letak rumah ini. Tangga utama yang melingkar dengan anak tangga kayu yang licin. Jika seseorang jatuh dari sana, lukanya akan terlihat fatal. Ia juga teringat akan Dr. Adrian. Mantan kekasihnya dari masa kuliah yang kini menjadi dokter spesialis bedah di rumah sakit Medika. Adrian adalah satu-satunya orang yang pernah melihat sekilas luka lebam di lengan Dita setahun lalu saat mereka tak sengaja bertemu di sebuah acara. Saat itu, Dita mengelak, namun ia melihat keraguan dan kekhawatiran yang mendalam di mata Adrian. Adrian pasti bisa membantuku, pikir Dita. Tapi aku harus membawanya ke sana dalam keadaan yang memaksa Aris tidak punya pilihan lain. Dita menyelesaikan pembersihan dapur. Ia menghapus semua jejak kekerasan malam itu, kecuali luka di tubuhnya. Ia menyimpan satu kepingan kaca kecil ke dalam sakunya, sebuah pengingat. Ia kembali ke kamar, merebahkan diri di tempat tidur, namun matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Besok, ia tidak akan lagi menjadi korban yang pasrah. Besok, ia akan memulai pertunjukan terbesarnya. Sebuah sandiwara yang akan menentukan apakah ia akan hidup sebagai Buddha atau mati sebagai pejuang. Tunggu saja, Mas, bisik Dita ke kegelapan kamar. Kau sangat menyukai kesempurnaan, maka aku akan memberimu sebuah tragedi yang paling sempurna. Malam itu, di titik nadirnya, Dita tidak lagi merasa takut. Ia justru merasa bebas untuk pertama kalinya sejak ia mengucap janji suci di depan altar. Kebebasan itu tidak datang dari pintu yang terbuka, melainkan dari sebuah rencana yang mulai berakar di dalam kepalanya yang terluka. Dita terbangun sebelum alarm berbunyi. Tubuhnya terasa kaku. Setiap inci kulitnya yang bersentuhan dengan spray sutra mengirimkan sinyal nyeri ke otaknya. Namun, tidak seperti pagi-pagi sebelumnya di mana ia akan meringkuk ketakutan menunggu ledakan emosi Aris. Pagi ini Dita bangun dengan pikiran yang jernih. Sangat jernih hingga itu terasa menakutkan. Ia menoleh ke samping. Tempat tidur di sebelahnya kosong. Aris tidak pulang semalam, kemungkinan besar tidur di hotel dekat kantor atau di apartemen rahasianya setelah pertemuan direksi. Dita menarik napas lega. Ketidakhadiran Aris memberinya ruang untuk bernapas dan, yang lebih penting, ruang untuk berlatih. Dita berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia melepas piyamanya, menatap peta penderitaan yang terlukis di tubuhnya. Lebam keunguan di perut, goresan di betis, dan bekas cengkeraman di lengan. Selama ini, ia adalah seorang penari yang dipaksa menari di atas duri, mencoba menyenangkan penonton tunggalnya yang kejam. Sekarang, ia akan mengubah koreografinya. Kau ingin aku terlihat lemah, Aris? Aku akan memberimu kelemahan yang akan menghancurkanmu. Bisik Dita pada bayangannya. Dita mulai menyusun rencana dengan presisi seorang arsitek. Ia tahu bahwa melaporkan Aris ke polisi dalam keadaan sadar adalah risiko besar. Aris memiliki pengacara terbaik, koneksi politik,
dan citra publik yang bersih tanpa noda. Jika Dita melapor, Aris bisa dengan mudah menuduhnya melakukan self-harm atau depresi pasca menikah. Dunia akan lebih percaya pada narasi suami sukses yang menghadapi istri tidak stabil daripada kenyataan pahitnya. Dita membutuhkan sebuah panggung di mana Aris tidak bisa mengontrol narasi. Dan panggung itu adalah Rumah Sakit Medika. Mengapa Medika? Karena di sana ada Dr. Adrian. Adrian bukan sekadar mantan kekasih. Dia adalah pria yang sangat menjunjung tinggi etika medis dan, yang paling penting, dia adalah satu-satunya orang yang pernah menatap mata Dita dan melihat jeritan minta tolong di sana. Dita tahu jadwal praktek Adrian dari riset kecil yang ia lakukan di kantor kemarin. Besok adalah hari di mana Adrian bertugas di unit gawat darurat, IGD, untuk shift malam. Dita berjalan menuju tangga utama. Ia berdiri di puncak tangga, menatap ke bawah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mulai menghitung anak tangga, 22 anak tangga kayu yang kokoh dan licin. Ia harus jatuh. Tapi ia harus jatuh dengan cerdas. Jika ia benar-benar jatuh tanpa persiapan, ia bisa patah leher atau mati sia-sia. Ia tidak ingin mati. Ia ingin bebas. Sepanjang pagi itu, Dita melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia mempelajari teknik jatuh. Ia teringat pelajaran teater saat SMA tentang cara menjatuhkan diri agar terlihat dramatis namun beban jatuh didistribusikan ke bagian tubuh yang lebih kuat, seperti bahu dan pinggul, bukan kepala. Ia berlatih di atas karpet tebal di ruang tengah berkali-kali. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Setiap hantaman ke lantai membuat lukanya semakin nyeri. Tapi ia tidak peduli. Rasa sakit ini adalah investasi untuk kemerdekaannya. Siang harinya, Aris menelepon. Suaranya terdengar lelah namun tetap penuh kuasa. Aku akan pulang sore ini. Pastikan ada makan malam spesial. Ada tamu. Pak Handoko dari kementerian akan mampir sebentar untuk minum teh. Pastikan kau terlihat cantik dan tutupi wajahmu dengan benar. Aku tidak ingin dia bertanya hal yang tidak perlu. Baik, Mas. Aku akan menyiapkan semuanya. Jawab Dita dengan nada patuh yang sempurna. Setelah menutup telepon, Dita tersenyum tipis. Pak Handoko, seorang pejabat yang sangat menjunjung tinggi moralitas publik. Ini adalah tambahan properti yang sempurna untuk panggungnya. Jika Aris panik di depan orang penting seperti Pak Handoko, topeng kesempurnaannya akan retak lebih cepat. Dita mulai menyiapkan bahan makanan. Ia memotong daging, mencuci sayuran, namun matanya terus melirik ke arah tangga. Ia mengambil botol kecil berisi cairan merah pekat, campuran pewarna makanan dan sedikit sirup kental yang ia beli saat jam istirahat kantor. Ia menyembunyikannya di balik pot bunga besar yang terletak tepat di bordes tangga. Ia juga menyiapkan sebuah surat kecil, yang ia selipkan di dalam sol sepatunya. Surat itu berisi pengakuan singkat tentang kekerasan yang dialaminya selama 1 tahun terakhir, lengkap dengan tanggal-tanggal kejadian yang ia ingat. Jika rencananya gagal dan ia benar-benar mengalami koma atau kematian, surat itu akan menjadi bukti terakhirnya. Sore pun tiba. Aris pulang bersama Pak Handoko. Dita menyambut mereka dengan gaun panjang berwarna soft peach yang menutupi semua lebam di tubuhnya. Ia menyajikan teh dengan gerakan gemulai, melempar senyum manis, dan menanggapi setiap obrolan dengan kecerdasan yang memukau Pak Handoko. Wah, Aris, istrimu benar-benar permata. Cantik, pintar memasak, dan sangat santun. Kau beruntung sekali, puji Pak Handoko sambil menyeruput tehnya. Aris tertawa renyah, merangkul pinggang Dita dengan posesif. Tentu saja, Pak. Dita adalah segalanya bagiku. Saya selalu memastikan dia mendapatkan yang terbaik. Dita merasakan mual yang luar biasa saat tangan Aris menyentuh pinggangnya yang masih memar akibat hantaman meja semalam. Namun ia tetap tersenyum. Ia menunggu saat yang tepat. Setelah Pak Handoko berpamitan dan mobilnya menghilang dari pandangan, suasana langsung berubah dingin. Aris melepas jasnya dan melemparkannya ke arah Dita. Bagus. Kau tidak memalukanku hari ini, kata Aris dingin. Sekarang, ambilkan berkas yang tertinggal di mobil. Cepat. Dita mengangguk.
Ia berjalan menuju pintu, namun saat melewati tangga, ia berpura-pura teringat sesuatu. Oh, sebentar Mas. Ada sesuatu yang ingin kutunjukkan di lantai atas. Aku menemukan dokumen yang kemarin kau cari. Dokumen apa? Cepatlah. Jangan banyak tingkah. Aris mengikuti Dita menuju tangga dengan gusar. Dita mulai menaiki tangga. Langkahnya lambat, seolah-olah ragu. Saat mencapai anak tangga ke-15, ia menoleh ke arah Aris yang berdiri di bawahnya. Mas, sebenarnya aku lelah, ucap Dita tiba-tiba. Suaranya tidak lagi patuh, melainkan terdengar menantang. Apa katamu? Mata Aris menyipit. Amarah mulai berkilat di sana. Aku lelah berpura-pura. Aku ingin kita bicara soal apa yang kau lakukan semalam. Aris naik beberapa anak tangga dengan cepat. Wajahnya memerah. Kau ingin bicara sekarang? Di sini? Jangan memancing kemarahanku, Dita. Dita melihat tangan Aris terangkat, hendak meraih lengannya dengan kasar. Ini dia momennya. Sebelum tangan Aris menyentuhnya, Dita dengan sengaja menginjak bagian pinggir anak tangga yang licin, tubuhnya limbung ke belakang. Aris! Teriak Dita dengan suara yang cukup keras untuk didengar tetangga jika mereka sedang lewat. Ia membiarkan tubuhnya meluncur ke bawah. Ia memastikan bahunya menghantam dinding terlebih dahulu untuk mengurangi kecepatan. Lalu ia berguling ke bawah dengan suara hantaman yang mengerikan. Saat mencapai lantai bawah, Dita dengan cepat meremas kantong pewarna di tangannya dan memoleskannya ke pelipis dan lantai sebelum benar-benar memejamkan mata dan melemaskan seluruh otot tubuhnya. Dita berhenti bergerak. Ia menahan napasnya sedalam mungkin, membiarkan kegelapan sandiwaranya dimulai. Di atas sana, ia bisa mendengar suara napas Aris yang memburu dan langkah kaki yang menuruni tangga dengan terburu-buru. Dita? Dita! Bangun! Suara Aris terdengar panik, namun dalam kepanikan itu, Dita tahu ada satu rasa yang mendominasi suaminya, ketakutan akan kehancuran reputasinya. Pertunjukan telah dimulai. Dita tergeletak di lantai marmer yang dingin. Sensasi lengket dari cairan merah yang ia siapkan merembes di pelipisnya, menciptakan ilusi luka yang mengerikan. Ia memejamkan mata rapat-rapat, mengatur napasnya agar sehalus mungkin, hampir tidak kentara. Ia harus menjadi kanvas yang mati, sebuah monumen bisu dari kekejaman yang selama ini tersembunyi. Dita? Hei! Jangan bercanda. Suara Aris terdengar dari puncak tangga. Langkah kakinya menuruni anak tangga dengan suara berdentum, cepat dan tidak beraturan. Dita tidak bergerak sedikit pun. Ia bisa merasakan kehadiran Aris yang kini berlutut di sampingnya. Suara napas pria itu terdengar seperti binatang yang terpojok. Aris menyentuh bahunya, mengguncangnya pelan, lalu lebih keras. Dita, bangun. Sialan, jangan sekarang, umpat Aris. Dita bisa merasakan jemari Aris yang gemetar saat menyentuh lehernya untuk mencari denyut nadi. Di saat itulah Dita tahu, Aris tidak sedang mencemaskan nyawanya. Aris sedang mencemaskan dirinya sendiri. Jika Dita mati di rumah ini, dengan jejak kekerasan yang sudah ada sebelumnya, tidak akan ada jumlah uang atau pengaruh yang bisa menyelamatkan Aris dari jeruji besi. Buka matamu, Dita. Aku tidak menyentuhmu tadi. Kau jatuh sendiri. Kau dengar? Kau jatuh sendiri. Aris berteriak seolah-olah sedang meyakinkan dinding-dinding rumah bahwa ia tidak bersalah. Suaranya pecah. Ada nada histeris yang jarang sekali keluar dari mulut sang pengusaha sukses itu. Aris berdiri, berjalan mondar-mandir di sekitar tubuh Dita yang tak berdaya. Dita bisa mendengar suara sepatu pantofel Aris yang beradu dengan lantai marmer. Klak, klak, klak. Irama itu adalah irama ketakutan. Kalau aku panggil ambulans, mereka akan bertanya. Polisi akan datang. Gumam Aris pada dirinya sendiri. Dita mendengarnya dengan jelas. Tidak, tidak bisa. Pak Handoko baru saja pergi. Kalau dia tahu. Aris tampak ragu selama beberapa menit yang terasa seperti keabadian bagi Dita. Pria itu menimbang-nimbang antara membiarkan istrinya mati atau mengambil risiko membawanya ke rumah sakit. Akhirnya, rasa takut akan penjara menang. Aris menyambar kunci mobilnya.
Dengan kasar namun berusaha hati-hati, ia mengangkat tubuh Dita. Kepala Dita terkulai di lengan Aris. Ia merasakan tubuhnya diangkat dan dibawa keluar rumah. Udara malam yang sejuk menerpa wajahnya, memberikan sedikit kesegaran di tengah ketegangan yang memuncak. Aris meletakkannya di kursi belakang mobil, lalu melesat keluar dari gerbang rumah dengan kecepatan tinggi. Di dalam mobil, Aris terus mengumpat. Ia memukul setir berulang kali. "Kenapa kau harus seceroboh ini? Hah? Kau ingin menghancurkanku? Kau ingin merusak segalanya." Dita tetap diam dalam kegelapan di kursi belakang. Setiap guncangan mobil mengirimkan rasa nyeri ke punggungnya yang sebelumnya sudah memar akibat hantaman meja. Tapi ia bertahan. Ia fokus pada satu tujuan, rumah sakit Medika. Ia harus memastikan Aris membawanya ke sana, bukan ke klinik kecil yang bisa disuap. "Kita ke Medika," gumam Aris, seolah menjawab pikiran Dita. "Direktur di sana temanku. Aku bisa bilang ini murni kecelakaan domestik." Dita hampir ingin tersenyum sinis di balik matanya yang tertutup. Aris merasa aman karena dia merasa memiliki koneksi. Dia lupa bahwa di rumah sakit, otoritas tertinggi bukan berada di tangan direktur yang duduk di balik meja, melainkan di tangan dokter yang memegang pisau bedah dan stetoskop di ruang gawat darurat. Mobil berhenti dengan decitan ban yang tajam. Dita mendengar suara pintu mobil terbuka dan teriakan Aris memanggil perawat. "Tolong! Istri saya jatuh dari tangga. Cepat!" Suara hiruk-pikuk segera menyambut mereka. Dita merasakan tubuhnya dipindahkan ke atas brankar yang keras dan dingin. Ia mencium bau antiseptik yang tajam, bau yang selama ini ia asosiasikan dengan luka. Namun sekarang, bau itu terasa seperti bau kebebasan. Pasien wanita, usia 27 tahun, jatuh dari ketinggian sekitar 3 meter. Ada perdarahan di kepala, tidak sadarkan diri. Teriak seorang perawat memberikan laporan singkat. Dita merasakan brankar itu didorong dengan cepat melintasi koridor. Suara roda yang berputar kencang di atas lantai linoleum menciptakan irama yang mendebarkan. Di sampingnya, Aris terus mengikuti, mencoba mempertahankan wajah suami yang berduka di depan para staf medis. "Tolong selamatkan istri saya, Sus. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Dia terpeleset saat hendak mengambilkan berkas saya," ucap Aris dengan suara yang dibuat gemetar, penuh sandiwara. "Bapak tunggu di luar, ya. Kami akan melakukan pemeriksaan primer," ujar perawat itu dengan tegas saat mereka mencapai pintu ganda otomatis bertuliskan IGD, unit gawat darurat. Brankar itu masuk, dan pintu tertutup di depan wajah Aris. Begitu berada di dalam, di balik tirai putih yang tertutup, Dita masih belum membuka matanya. Ia mendengar suara peralatan medis yang disiapkan, gunting yang memotong kain gaunnya untuk memeriksa luka, dan suara monitor jantung yang mulai dipasang pada tubuhnya. "PPPPPP. Tekanan darah 90/60. Nadi cepat dan lemah," ujar seorang perawat. "Dokter Adrian mana? Dia yang memegang shift bedah malam ini, kan?" tanya suara lain. Jantung Dita berdegup lebih kencang saat mendengar nama itu disebut. Inilah saatnya. Inti dari seluruh rencananya. Dokter sedang menuju ke sini. Dia baru saja menyelesaikan observasi di bangsal atas. Beberapa menit kemudian, suara langkah kaki yang mantap dan tenang terdengar mendekat. Suasana di sekitar brankar menjadi sedikit lebih formal. "Apa yang kita punya?" Suara itu berat, tenang, dan sangat familiar di telinga Dita. Itu adalah suara Adrian. Suara yang dulu sering membisikkan janji masa depan, sebelum Aris datang dan menghancurkan segalanya dengan ancaman. "Pasien jatuh dari tangga. Dok." "Nama, Dita Pratama." Ada jeda singkat. Keheningan yang tiba-tiba menyergap ruangan itu terasa begitu pekat. Dita bisa merasakan kehadiran seseorang yang berdiri tepat di samping kepalanya. Ia bisa merasakan tatapan tajam yang sedang memindai wajahnya. "Dita?" bisik Adrian pelan, hampir tak terdengar oleh perawat lain. Ada getaran emosi yang dalam di balik suara profesionalnya. Dita tetap memejamkan mata, namun ia membiarkan satu tetes air mata yang asli, bukan sandiwara, mengalir dari sudut matanya yang tertutup. Itu adalah isyarat.
Sebuah pesan tanpa kata yang mengatakan, "Aku di sini, dan aku butuh bantuanmu." "Sus, siapkan röntgen seluruh tubuh dan CT scan kepala segera," perintah Adrian. Suaranya kini kembali dingin dan profesional, namun ada ketajaman yang berbeda. "Dan satu lagi, panggil petugas keamanan rumah sakit untuk berjaga di depan pintu. Jangan biarkan suaminya masuk sebelum saya selesai melakukan pemeriksaan menyeluruh." Dita tahu, Aris di luar sana mungkin sedang mengatur napas dan memoles aktingnya. Namun di dalam sini, di bawah lampu neon yang terang, kebenaran mulai dikupas satu persatu oleh tangan-tangan yang dulu pernah ia cintai. Rahasia itu tidak akan lagi terkubur di bawah bedak dan concealer. Di luar pintu kaca IGD yang tertutup rapat, Aris Pratama mondar-mandir seperti singa yang terkurung dalam sangkar emas. Jas mahalnya sudah ia lepas, tersampir sembarangan di kursi tunggu yang dingin. Lengan kemeja putihnya digulung hingga siku, dan ada noda merah, cairan yang ia yakini sebagai darah Dita, yang mengotori borgol kemejanya. Ia terus mengusap wajahnya yang mulai berkeringat, meski pendingin ruangan rumah sakit bekerja dengan maksimal. Pikirannya berputar hebat. Ia mencoba menyusun setiap detail narasi yang akan ia sampaikan jika polisi atau pihak rumah sakit bertanya. Dita terpeleset. Tangga itu baru saja dipel. Dia memakai sepatu yang licin. "Aku sedang berada di lantai bawah dan hanya mendengar suara jatuh." Ya, itu skenario yang masuk akal. Semua orang tahu betapa ia mencintai istrinya. Tidak akan ada yang berani menuduhnya. Namun, ada satu hal yang mengusik ketenangannya. Dokter yang tadi disebut oleh perawat. Adrian. Nama itu membangkitkan memori yang sudah lama ia kubur. Aris ingat betul bagaimana 3 tahun lalu ia harus menggunakan pengaruh ayahnya dan ancaman finansial untuk menjauhkan Dita dari seorang mahasiswa kedokteran muda yang cerdas namun miskin. Ia ingat pernah mengirim orang untuk memberi pelajaran pada pemuda itu agar menjauh dari Dita. Tidak mungkin dia, gumam Aris, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dunia tidak sekecil itu. Dan kalaupun itu dia hanya seorang dokter. Aku bisa membelinya. Aku bisa menghancurkan karirnya jika dia macam-macam. Aris mencoba duduk, namun pantatnya seolah terbakar. Ia berdiri lagi dan mendekati meja perawat. "Sus, bagaimana keadaan istri saya? Kenapa lama sekali?" Tanyanya dengan nada suara yang dipaksakan terdengar cemas dan penuh kasih. Perawat senior di balik meja itu menatap Aris dengan tatapan datar, seolah sudah terbiasa melihat drama di unit gawat darurat. "Dokter sedang melakukan pemeriksaan mendalam. Pak, mohon bersabar. Ada prosedur yang harus dijalankan untuk memastikan tidak ada cedera internal yang fatal. Saya suaminya. Saya punya hak untuk tahu." Aris mulai menaikkan nadanya. Sedikit ego aslinya mulai bocor ke permukaan. "Justru karena Bapak suaminya. Bapak harus tenang agar tim medis bisa bekerja maksimal," jawab perawat itu tenang namun tegas. "Silakan duduk kembali, Pak." Aris mendengus kasar. Ia kembali ke kursi tunggu, meraih ponselnya, dan mulai mengirim pesan singkat kepada pengacaranya. "Siaga. Dita kecelakaan. Mungkin akan ada pertanyaan dari RS. Pastikan Direktur Medika tahu aku ada di sini." Sementara itu, di balik tirai IGD yang tertutup, suasana jauh lebih tegang namun dalam keheningan yang berbeda. Dokter Adrian berdiri mematung di samping brankar Dita. Tangannya yang terbungkus sarung tangan lateks bergetar sangat tipis. Ia menatap wajah wanita yang pernah menjadi dunianya. Wanita yang menghilang tanpa penjelasan 3 tahun lalu hanya untuk muncul kembali dalam keadaan hancur seperti ini. "Dok, hasil röntgen portabel sudah siap," ujar seorang asisten perawat. Adrian mengambil papan klip tersebut. Matanya memindai hasil röntgen dan catatan awal perawat. Semakin ia membaca, semakin rahangnya mengeras. "Cairan di pelipis ini bukan darah," bisik Adrian saat ia menyentuh pelipis Dita dengan kasa steril. Ia mencium aromanya. Manis. "Ini pewarna makanan." Adrian menatap wajah Dita dengan lebih saksama. Ia melihat Dita masih memejamkan mata, namun ia menyadari ada kontraksi halus di kelopak mata wanita itu. Ia juga melihat bagaimana jari-jari Dita sedikit mencengkeram pinggiran sprei rumah sakit.
Adrian kemudian beralih ke bagian tubuh Dita yang lain. Saat ia membuka bagian bawah gaun Dita untuk memeriksa kaki, ia menemukan lebam keunguan yang sudah menguning di pinggirannya, tanda bahwa luka itu sudah ada sejak beberapa hari lalu. Ada juga bekas cengkeraman tangan di lengan atas yang polanya sangat jelas bukan akibat jatuh dari tangga. Sus, bawa hasil awal ini ke lab. Dan tolong, saya butuh privasi 5 menit dengan pasien untuk melakukan pemeriksaan syaraf motorik yang lebih spesifik. Tolong jaga pintu luar. Perintah Adrian dengan suara otoritas yang tak terbantahkan. Setelah perawat itu keluar, Adrian membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telinga Dita. Dita, aku tahu kau sadar. Bisiknya lembut. Sangat berbeda dengan suaranya saat memerintah tadi. Dita tidak bergerak. Namun napasnya yang tadi diatur sedemikian rupa kini mulai tidak beraturan. Aku melihat lebamnya. Dita. Aku melihat tanda di lehermu yang coba kau tutupi dengan bedak ini. Jatuh dari tangga tidak akan memberikan pola luka lama di perut dan lenganmu, lanjut Adrian. Jika kau terus berpura-pura pingsan, aku tidak bisa membantumu secara hukum. Tapi jika kau memberiku isyarat, aku akan memastikan pria di luar sana tidak akan pernah menyentuhmu lagi. Dita perlahan membuka matanya. Mata yang biasanya penuh ketakutan itu kini basah oleh air mata yang tumpah seketika. Ia menatap Adrian, sosok dari masa lalunya yang kini menjadi satu-satunya pelabuhan keselamatannya. Adrian. Suara Dita sangat parau, hampir hilang. Dia akan membunuhku jika dia tahu aku merencanakan ini. Dia tidak akan tahu, tegas Adrian. Tapi kau harus tahu, Dita. Apa yang kau lakukan ini sangat berisiko. Berpura-pura pingsan adalah satu hal, tapi melawan Aris Pratama adalah hal lain. Kau yakin ingin melakukan ini? Dita mengangguk lemah namun pasti. Ia merogoh sesuatu dari dalam sol sepatunya yang tadi dilepas perawat dan diletakkan di bawah brankar. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan secari kertas yang sudah terlipat kecil dan lembab oleh keringat. Ini catatan medis yang kubuat sendiri. Tanggal, waktu, dan alasan dia memukulku selama setahun terakhir. Dan ada flash disk di dalam tasku, berisi rekaman suara saat dia mengamuk malam ini. Adrian menerima kertas itu. Hatinya perih melihat betapa sistematisnya Dita mempersiapkan ini. Wanita ini telah hidup di neraka dan belajar cara memetakan apinya. Dengar, ucap Adrian cepat saat mendengar suara gaduh di luar pintu. Aku akan keluar dan memberikan laporan pada suamimu. Aku akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tetaplah berakting. Jangan bangun sampai aku memberikan kode. Aku akan mengatur agar kau dipindahkan ke ruang isolasi di mana dia tidak bisa masuk tanpa izin dokter. Dita menutup matanya kembali ke perannya sebagai korban yang tak sadarkan diri. Adrian merapikan jubah putihnya, mengambil napas dalam untuk mengontrol amarah yang meluap di dadanya. Lalu melangkah menuju pintu keluar IGD. Ia mendorong pintu ganda itu dengan keras, hingga suaranya bergema di lorong tunggu yang sunyi. Aris langsung berdiri. Wajahnya yang tadi cemas kini dipasang dengan topeng kesedihan yang dramatis. Dokter, bagaimana istri saya? Dia baik-baik saja, kan? Tolong katakan dia akan segera sadar. Adrian berdiri tegak. Tingginya hampir setara dengan Aris. Ia menatap Aris dengan tatapan dingin, tanpa ekspresi, jenis tatapan yang biasanya ia gunakan saat menyampaikan berita kematian kepada keluarga pasien. Tuan Aris Pratama, ucap Adrian formal. Lama tidak berjumpa. Wajah Aris mendadak pucat pasi. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali mata itu. Topeng suaminya yang berduka retak seketika, menampakkan kepanikan yang murni di baliknya. Kau! Aris terbata. Apa yang kau lakukan di sini? Aku dokter yang menangani istrimu, jawab Adrian dengan senyum tipis yang mematikan. Dan ada banyak hal yang perlu kita bicarakan mengenai kecelakaan yang dialami Dita. Rahasia yang kau simpan di balik tembok rumahmu, sepertinya tidak sesempurna yang kau kira. Dunia Aris seolah runtuh di tempat ia berdiri. Di depan para perawat dan beberapa pengunjung rumah sakit yang mulai memperhatikan, sang penguasa itu kini tampak seperti pria kecil yang tertangkap basah mencuri.
Panik itu kini sempurna. Lampu neon di langit-langit koridor rumah sakit seolah memancarkan cahaya yang lebih terang dan dingin dari biasanya, menyinari wajah Aris yang kini kehilangan seluruh rona warnanya. Ia berdiri mematung, menatap Adrian dengan sorot mata yang campur aduk antara tidak percaya dan amarah yang terpendam. Nama yang dulu ia singkirkan dengan kekuatan uang dan ancaman, kini berdiri di depannya dengan stetoskop di leher, memegang kendali atas hidup dan mati reputasinya. Adrian, kau bekerja di sini. Aris akhirnya berhasil mengeluarkan suara, meski terdengar parau dan tidak stabil. Ia mencoba menegakkan bahunya, berusaha memanggil kembali otoritas yang selalu ia miliki. Namun di tempat ini, di wilayah medis yang steril ini, ia merasa seperti orang asing yang tak punya daya. Adrian tidak menjawab pertanyaan itu dengan keramahan. Ia justru melangkah maju satu langkah, memperpendek jarak di antara mereka hingga Aris bisa mencium aroma antiseptik yang melekat di jubah putihnya. Mari kita bicara di ruangan yang lebih privat, Tuan Aris, ucap Adrian dengan penekanan tajam pada nama belakangnya. Ada beberapa temuan medis pada istri Anda yang memerlukan penjelasan mendetail. Sebagai suami, Anda tentu ingin tahu segalanya, bukan? Aris menelan ludah. Ia melirik ke arah dua perawat yang berdiri tak jauh dari sana. Mereka menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan, mungkin rasa kasihan, atau mungkin kecurigaan yang mulai tumbuh. Dengan kaku, Aris mengikuti Adrian menuju sebuah ruangan kecil di sudut lorong, sebuah ruang konsultasi dokter yang sempit dan pengap oleh ketegangan. Begitu pintu tertutup, Aris langsung meledak. Dengar, Adrian, aku tidak tahu bagaimana kau bisa berakhir di sini, tapi jangan coba-coba bermain drama denganku. Dita jatuh dari tangga. Itu kecelakaan murni. Kau dengar? Kecelakaan. Adrian duduk di balik meja kayu. Gerakannya lambat dan tenang, kontras dengan Aris yang meledak-ledak. Ia membuka sebuah map yang berisi hasil observasi awal. Jatuh dari tangga adalah narasi yang menarik, Aris. Namun, tubuh manusia tidak pernah berbohong. Luka-luka yang ditemukan pada Dita berbicara jauh lebih keras daripada kata-katamu. Adrian memajukan sebuah foto Polaroid medis yang baru saja diambil oleh tim forensik internal. Prosedur standar yang ia minta dengan segera. Foto itu menunjukkan lebam di perut Dita. Luka ini, Adrian menunjuk pada warna keunguan di kulit Dita dalam foto itu, memiliki pola benturan horizontal yang konsisten dengan hantaman benda tumpul yang keras dan rata. Bukan pola jatuh dari tangga kayu yang memiliki sudut-sudut tajam. Dan warnanya? Warna kuning di tepian lebam ini menunjukkan bahwa luka ini sudah berumur setidaknya 48 jam. Dita sudah terluka jauh sebelum ia terpeleset malam ini. Wajah Aris semakin pucat. Namun ia masih mencoba menyerang balik. Kau bukan polisi. Kau hanya dokter. Tugasmu adalah menyembuhkannya, bukan menginterogasiku. Tugasku sebagai dokter adalah melaporkan setiap indikasi kekerasan dalam rumah tangga yang kutemukan pada pasienku, sahut Adrian dengan nada yang sangat dingin hingga Aris merasa bulu kuduknya berdiri. Dan sebagai dokter yang memegang rekam medisnya, aku punya kewajiban hukum untuk bertindak jika keselamatan pasien terancam. Aris tertawa sinis, tawa yang terdengar dipaksakan. Kau pikir ada yang akan percaya padamu? Kau mantan kekasihnya yang sakit hati. Semua orang akan melihat ini sebagai upaya balas dendam pribadi karena aku merebut dia darimu. Aku punya pengacara, Adrian. Aku punya koneksi di dewan direksi rumah sakit ini. Aku bisa membuatmu kehilangan izin praktek dalam waktu 24 jam. Adrian terdiam sejenak, menatap Aris dengan tatapan yang hampir menyerupai rasa kasihan. Kau selalu berpikir segalanya bisa dibeli, Aris. Tapi kau lupa satu hal. Dita tidak sadarkan diri di sana. Tapi dia tidak benar-benar hancur. Dia sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti ini jauh sebelum malam ini. Adrian mengeluarkan secari kertas kecil yang tadi diberikan Dita dari sol sepatunya. Ia meletakkannya di atas meja, namun tidak membiarkan Aris menyentuhnya. Dita mencatat setiap tanggal kau memukulnya. Dia mencatat setiap alasan sepele yang kau gunakan untuk meluapkan amarahmu. Dan yang paling fatal bagimu, Aris, dia merekam suaramu malam ini.
suara teriakanmu, suara ancamanmu sebelum dia jatuh. Dunia seolah berhenti berputar bagi Aris. Keringat dingin kini benar-benar mengucur di pelipisnya. Ia teringat kembali kejadian di tangga tadi. Ia memang berteriak. Ia memang mengancam. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini ia anggap lemah dan bodoh ternyata memiliki keberanian untuk memasang perangkap sedemikian rupa. Itu ilegal. Rekaman tanpa izin tidak bisa dijadikan bukti, teriak Aris. Namun suaranya kini bergetar hebat. Mungkin tidak di pengadilan perdata biasa, tapi di mata publik dan di depan saksi-saksi yang akan segera datang. Itu adalah lonceng kematian bagi reputasimu. Adrian berdiri. Kau begitu peduli pada apa yang dipikirkan orang-orang seperti Pak Handoko, bukan? Bagaimana jika mereka tahu bahwa suami sempurna ini sebenarnya adalah seorang pengecut yang memukuli istrinya karena kopi yang terlalu panas? Aris jatuh terduduk di kursi. Ia merasa dikepung. Ruangan sempit itu seolah-olah mulai menghimpitnya. Pintu yang tertutup rapat kini terasa seperti sel penjara. Apa yang kau inginkan? Tanya Aris lirih. Uang? Kau ingin aku menjauh darinya? Katakan saja. Adrian tersenyum, namun matanya tetap sedingin es. Aku tidak menginginkan uangmu, Aris. Aku ingin keadilan bagi wanita yang kau hancurkan hidupnya selama 3 tahun ini. Dan aku ingin memastikan kau tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyentuhnya lagi. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu ruangan itu. Seorang petugas keamanan rumah sakit masuk dengan wajah serius. Dr. Adrian, pihak kepolisian dari unit PPA, Pelayanan Perempuan dan Anak, sudah tiba di depan IGD. Mereka meminta keterangan atas laporan dugaan kekerasan yang baru saja masuk melalui sistem darurat kami. Aris terlonjak berdiri. Matanya membelalak ketakutan. Polisi? Siapa yang memanggil polisi? Adrian merapikan map di hadapannya, menatap Aris untuk terakhir kalinya dalam ruangan itu. Sistem rumah sakit ini terintegrasi secara otomatis untuk kasus-kasus dengan kecurigaan tinggi, Aris. Tapi sebenarnya, ditalah yang memintaku untuk menekan tombol itu. Adrian melangkah keluar, meninggalkan Aris yang mematung di dalam ruangan kecil itu. Pintu IGD kembali terbuka, namun kali ini bukan untuk membawa pasien masuk, melainkan untuk membawa kebenaran keluar. Rahasia besar yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah mewah Aris Pratama kini telah terbongkar. Tepat di depan mata pria yang paling ditakuti Aris, hukum. Di dalam IGD, Dita masih memejamkan mata, namun ia bisa mendengar hiruk-pikuk di luar. Ia tahu bahwa badai besar baru saja dimulai. Namun untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia tidak merasa takut. Ia tahu Adrian ada di sana. Dan ia tahu bahwa pintu-pintu penjara emasnya kini telah terbuka lebar. Koridor rumah sakit yang biasanya tenang kini berubah menjadi panggung drama yang nyata. Aris keluar dari ruang konsultasi dengan langkah limbung. Wajahnya yang biasanya pongah kini tampak kusut dan layu. Di hadapannya, 2 orang petugas kepolisian berseragam dan seorang polwan berpakaian sipil sudah menunggu. Di samping mereka, Adrian berdiri dengan melipat tangan di dada, memberikan tatapan yang seolah menusuk tepat ke jantung pertahanan Aris. Tuan Aris Pratama, kami dari unit PPA. Kami menerima laporan terkait dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri Anda, Nyonya Dita. Ujar petugas polwan yang bernama Inspektur Nina. Suaranya datar, namun penuh penekanan. Aris mencoba menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang tercecer. Ini pasti salah paham, Bu. Istri saya jatuh dari tangga. Dokter ini, dia hanya ingin memfitnah saya karena masalah pribadi di masa lalu. Tolong, jangan percaya begitu saja. Inspektur Nina menaikkan sebelah alisnya. Ia melirik ke arah Adrian, lalu kembali menatap Aris. Kami bekerja berdasarkan bukti fisik dan laporan medis, bukan berdasarkan asumsi pribadi. Dokter Adrian telah menyerahkan bukti awal berupa foto lebam yang tidak sesuai dengan mekanisme jatuh, dan sebuah catatan detail yang ditemukan di lokasi. Catatan apa? Suara Aris meninggi, sedikit panik. Adrian melangkah maju. Catatan yang disimpan Dita di bawah sol sepatunya. Aris.
Sebuah buku harian ringkas tentang penderitaannya. Dan jangan lupakan satu hal lagi. Adrian mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jubahnya. Ponsel Dita masih menyala saat ia jatuh. Ia sudah menyalakan perekam suara tepat sebelum kau mengejarnya ke tangga. Dunia Aris seolah runtuh. Ia ingat sekarang. Dita memang memegang ponselnya sebelum mereka berdebat. Ia pikir Dita hanya sedang memeriksa pesan. Tapi ternyata wanita itu sedang memasang jerat. Itu manipulasi. Dia sengaja menjatuhkan diri. Teriak Aris tanpa sadar. Jika dia sengaja menjatuhkan diri, itu artinya dia merasa sangat terancam hingga harus mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk lepas darimu. Potong Inspektur Nina tajam. Dan itu justru memperkuat bukti adanya tekanan psikis yang hebat dalam rumah tangga Anda. Sementara itu, di dalam ruang observasi, Dita akhirnya memutuskan untuk terbangun. Ia membuka matanya perlahan saat seorang perawat masuk untuk mengganti cairan infus. "Mbak Dita? Mbak sudah sadar?" Tanya perawat itu dengan nada lega. Dita meringis. Kali ini rasa sakitnya bukan pura-pura. Bahunya yang benar-benar menghantam dinding saat ia berakting jatuh kini terasa sangat kaku. Di mana suamiku?" "Ada di luar, Mbak. Tapi jangan khawatir. Polisi sudah ada di sini. Dokter Adrian sudah mengurus semuanya." Bisik perawat itu dengan ramah, mencoba memberikan rasa aman. "Aku ingin bertemu Dokter Adrian," pinta Dita lirih. Beberapa menit kemudian, Adrian masuk. Ia menutup tirai rapat-rapat. Saat hanya tinggal mereka berdua, Adrian mendekat dan duduk di kursi samping berangkar. Ia menghela napas panjang, seolah beban berat baru saja terangkat dari bahunya. "Kau melakukannya, Dita. Kau berhasil membawa monster itu ke sini," ucap Adrian lembut. "Apakah ini cukup untuk memenjarakannya, Adrian?" tanya Dita dengan mata berkaca-kaca. "Kau tahu betapa kuatnya dia. Dia akan mencari celah. Dia akan menyuap orang." Adrian menggenggam tangan Dita dengan erat, memberikan kekuatan yang selama ini hilang dari hidup Dita. Dia tidak bisa menyuap rekaman suara yang kini sudah berada di tangan polisi. Dia juga tidak bisa menyuap hasil visum yang akan aku tanda tangani. Dan satu lagi yang belum kau tahu. Rahasia besar Aris bukan hanya soal memukulmu. Dita mengerutkan kening. "Maksudmu?" Adrian merendahkan suaranya. Saat polisi memeriksa identitasnya tadi, mereka menemukan bahwa Aris sedang dalam penyelidikan atas kasus pencucian uang dan penggelapan dana proyek di Surabaya. Laporan yang kau buat malam ini hanyalah pintu masuk bagi mereka untuk menggeledah segala hal tentang Aris. Kekerasan ini akan membuat polisi punya alasan kuat untuk menyita seluruh perangkat elektroniknya, termasuk data perusahaan yang selama ini ia sembunyikan. Dita tertegun. Ia hanya ingin bebas dari pukulan, namun ternyata keberaniannya malam ini telah meruntuhkan seluruh kerajaan pasir yang dibangun Aris dengan penuh kecurangan. Aris yang pucat di luar sana bukan hanya karena takut dituduh memukul, tapi karena ia tahu bahwa dengan kasus KDRT ini, seluruh sisi gelap hidupnya akan terespos ke permukaan. "Dia sudah tamat, Dita," lanjut Adrian. "Tadi aku melihatnya bicara dengan pengacaranya lewat telepon. Wajahnya benar-benar seperti mayat hidup. Dia tahu bahwa di rumah sakit ini, di depan polisi, Topeng, suami sempurna, miliknya sudah hancur berkeping-keping." Dita memejamkan mata, membiarkan air mata kelegaan mengalir. Selama setahun terakhir, ia merasa seperti semut yang diinjak oleh raksasa. Namun malam ini, semut itu berhasil menarik raksasa itu ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Tiba-tiba terdengar keributan dari arah luar. Suara Aris yang berteriak-teriak memprotes borgol yang dipasang di tangannya. "Lepaskan! Kalian tidak tahu siapa saya. Saya akan tuntut kalian semua." Suara itu perlahan menjauh, menandakan Aris sedang digiring keluar dari koridor rumah sakit menuju mobil polisi. Dita menarik napas dalam, merasakan paru-parunya kini bisa mengembang dengan bebas tanpa rasa takut akan tinju yang mendarat di dadanya. "Terima kasih, Adrian," bisik Dita. "Jangan berterima kasih padaku," sahut Adrian. "Kau yang menjatuhkan diri, kau yang mengumpulkan bukti. Kau adalah pahlawan bagi dirimu sendiri."
Rahasia itu kini bukan lagi beban yang dipikul Dita sendirian. Rahasia itu telah menjadi senjata yang membebaskannya. Namun, Dita tahu ini barulah awal. Ia masih harus menghadapi proses pengadilan dan membangun kembali hidupnya yang hancur. Tapi setidaknya, untuk malam ini, ia bisa tidur tanpa harus takut akan hari esok. Malam itu, rumah sakit Medika tidak hanya menjadi tempat penyembuhan bagi Dita, tetapi juga menjadi tempat eksekusi bagi reputasi Aris Pratama. Begitu pintu mobil polisi tertutup dan sirine mulai meraung menjauh, keheningan yang aneh menyelimuti koridor IGD. Para perawat kembali pada tugas mereka. Namun bisik-bisik tidak bisa dihindari. Berita tentang pengusaha properti sukses yang menjadi pelaku KDRT menyebar lebih cepat daripada infeksi virus. Di dalam ruang isolasi, Dita duduk bersandar di bantal putih yang empuk. Ia menatap tangannya yang kini bebas dari cengkraman Aris, meski masih ada bekas memar yang menghitam di pergelangan tangannya. Adrian masuk membawa secangkir teh hangat dan map dokumen tambahan. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Adrian lembut sembari meletakkan teh itu di nakas. "Masih terasa seperti mimpi," jawab Dita. "Aku terus merasa dia akan mendobrak pintu itu dan menyeretku pulang." Adrian menggeleng pasti. Dia tidak akan bisa melakukannya lagi. Polisi sudah mengamankan barang bukti. Ponselmu, catatanmu, dan rekaman CCTV rumah sakit saat dia mencoba mengintimidasi staf medis tadi akan memberatkannya. Tapi, Dita, ada satu hal yang harus kau ketahui. Rahasia yang membuatnya benar-benar pucat pasi tadi bukan hanya soal laporanmu. Dita menatap Adrian dengan penuh tanya. "Apa maksudmu?" Adrian membuka map yang ia bawa. "Sebagai dokter, aku punya akses ke database medis nasional untuk keperluan riwayat pasien. Ketika aku memeriksa latar belakang keluarga Aris untuk prosedur administrasi tadi, aku menemukan sesuatu yang sangat janggal. Aris pernah terlibat dalam kecelakaan lalu lintas 5 tahun lalu di luar negeri, yang mengakibatkan seseorang lumpuh permanen. Kasus itu ditutup rapat dengan uang sogokan yang sangat besar. Dia melarikan diri dari tanggung jawab hukum dengan memalsukan identitas medisnya saat kembali ke Indonesia." Dita menutup mulutnya dengan tangan. Terkejut. "Jadi selama ini aku hidup dengan seorang kriminal yang jauh lebih berbahaya dari yang kukira." "Tepat," ujar Adrian. "Itulah sebabnya dia begitu terobsesi dengan kesempurnaan dan reputasi. Dia membangun benteng tinggi untuk menutupi masa lalunya yang busuk. Dan laporan KDRT yang kau buat malam ini adalah satu-satunya kunci yang berhasil merobohkan gerbang benteng itu. Polisi kini memiliki izin untuk menyelidiki identitas aslinya karena adanya kecurigaan pemalsuan dokumen saat pendaftaran pernikahan kalian." Dita merasa merinding. Ia menyadari bahwa sandiwara jatuh dari tangganya ternyata memicu longsoran salju yang jauh lebih besar. Aris kini tidak hanya akan menghadapi pasal penganiayaan, tetapi juga pasal berlapis terkait penipuan, pemalsuan identitas, dan mungkin kasus tabrak lari masa lalunya. "Dia sudah terkunci di sudut yang paling gelap, Dita," lanjut Adrian. "Pengacaranya pun akan sulit mencari celah jika identitas dasarnya saja sudah bermasalah." Tiba-tiba, pintu ruangan diketuk. Inspektur Nina masuk dengan wajah yang sedikit lebih santai dibandingkan sebelumnya. Ia membawa beberapa berkas untuk ditandatangani Dita. "Nyonya Dita, kami baru saja mendapatkan konfirmasi dari tim IT kami. Rekaman suara yang Anda buat sangat jernih. Kami bisa mendengar dengan jelas ancaman suami Anda sebelum insiden tangga terjadi. Itu adalah bukti primer yang tidak bisa diganggu-gugat," jelas Nina. "Selain itu, kami menemukan beberapa dokumen di dalam mobil suami Anda yang tampaknya dia coba sembunyikan saat menuju ke sini. Tampaknya dia sudah bersiap-siap untuk melarikan diri ke luar negeri jika kondisi Anda memburuk." Dita menghela napas panjang. Dia benar-benar pengecut. "Ya, dan sekarang pengecut itu sedang berada di ruang interogasi," kata Nina. "Dia terus meminta untuk bertemu dengan Anda, mengklaim bahwa dia sangat mencintai Anda dan bahwa ini semua adalah pertengkaran suami istri biasa. Tentu saja, kami menolaknya." Dita menatap ke jendela yang memperlihatkan lampu-lampu kota Jakarta. Kota yang selama ini terasa seperti penjara raksasa baginya,
kini tampak sedikit lebih cerah. Aku tidak ingin menemuinya lagi. Tidak akan pernah. Tegas Dita. Bagus. Sahut Adrian. Malam ini kau harus beristirahat. Besok, pengacara yang sudah aku siapkan, seorang ahli hukum yang khusus menangani perlindungan perempuan, akan datang kemari untuk memulai proses perceraian dan gugatan pidana. Kita akan memastikan kau mendapatkan semua hakmu, dan dia mendapatkan semua hukumannya. Dita menatap Adrian, lalu menatap Inspektur Nina. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia merasa tidak lagi berdiri sendirian di sudut ruangan yang gelap. Ia telah berhasil memancing monsternya keluar ke dalam cahaya, di mana semua orang bisa melihat siapa Aris sebenarnya. Terima kasih, semuanya. Bisik Dita. Saat Adrian dan Inspektur Nina keluar untuk memberikan Dita waktu beristirahat, Dita meraih ponsel cadangan yang diberikan Adrian padanya. Ia membuka galeri foto yang dikirimkan oleh pengacaranya. Foto Aris yang sedang duduk lesu dengan borgol di tangan di ruang kantor polisi. Tidak ada lagi setelan jas mahal. Tidak ada lagi senyum menawan yang palsu. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang hancur karena kesombongannya sendiri. Dita mematikan ponselnya, memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, ia tertidur dengan napas yang teratur, tanpa perlu takut akan apa yang akan terjadi saat ia terbangun nanti. Sudut itu telah terkunci rapat, namun bukan bagi Dita, melainkan bagi orang yang selama ini mengurungnya. 3 bulan telah berlalu sejak malam yang mencekam di rumah sakit Medika. Pagi ini, udara di luar pengadilan agama terasa jauh lebih ringan bagi Dita. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru langit, rambutnya yang dulu sering kusam kini tampak berkilau sehat, dan yang paling penting, tidak ada lagi bedak tebal yang menutupi luka di wajahnya. Wajahnya bersih, hanya ada ketenangan yang terpancar dari matanya. Di dalam ruang sidang, hakim baru saja mengetukkan palunya. Tok, tok, tok. Dengan ini, pengadilan memutuskan mengabulkan gugatan cerai penggugat secara keseluruhan dan mencabut hak asuh serta akses komunikasi tergugat terhadap penggugat. Dita memejamkan mata, menghirup udara dalam-dalam. Kata, cerai, biasanya terdengar menyedihkan bagi banyak orang, namun bagi Dita, itu adalah melodi terindah yang pernah ia dengar. Ia kini bukan lagi istri Aris Pratama. Ia adalah Dita, seorang wanita yang utuh dan berdaulat atas dirinya sendiri. Di kursi pesakitan, Aris tampak sangat berbeda. Tidak ada lagi setelan jas puluhan juta rupiah. Ia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, karena statusnya yang juga menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan berat dan penipuan identitas. Rambutnya dicukur pendek, wajahnya tirus, dan matanya cekung. Saat petugas kepolisian hendak menggiringnya kembali ke sel, Aris sempat menoleh ke arah Dita. Dita, tolong, aku masih mencintaimu, bisiknya dengan suara gemetar, mencoba mencari belas kasihan terakhir. Dita berdiri tegak, menatap Aris tanpa rasa benci, namun juga tanpa sisa cinta sedikitpun. Kau tidak mencintaiku, Aris. Kau hanya mencintai kendali yang kau punya atas diriku. Dan hari ini, kau telah kehilangan kendali itu selamanya. Aris tertunduk lesu saat petugas menarik tangannya. Ia akan menghadapi vonis penjara yang tidak sebentar. Akumulasi dari kasus KDRT, pemalsuan dokumen, dan kasus tabrak lari masa lalunya yang berhasil dibongkar berkat keberanian Dita. Di luar gedung pengadilan, Adrian sudah menunggu di samping mobilnya. Ia tidak lagi mengenakan jubah putih dokter, hanya kemeja santai. Ia tersenyum saat melihat Dita berjalan keluar dengan langkah yang mantap. Selamat, Dita. Secara hukum, kau sudah benar-benar bebas, ujar Adrian tulus. Terima kasih, Adrian. Jika malam itu kau tidak ada di IGD, mungkin ceritanya akan sangat berbeda. Jawab Dita sambil menatap langit Jakarta yang cerah. Kau yang menyelamatkan dirimu sendiri, Dita. Aku hanya membukakan pintunya, tapi kaulah yang berani melompat keluar, sahut Adrian. Lalu, apa rencana selanjutnya? Kembali ke galeri. Dita mengangguk dengan semangat. Ya, Pak Bambang menawariku posisi manajer kurator. Dan aku juga berencana membuka yayasan kecil, tempat konseling bagi wanita yang mengalami hal yang sama denganku.
Aku ingin mereka tahu bahwa jatuh dari tangga, secara kiasan maupun nyata, bukanlah akhir dari segalanya. Itu bisa menjadi awal untuk bangkit kembali. Adrian menatap Dita dengan penuh kekaguman. Wanita yang dulu ia kenal sebagai sosok yang rapuh kini telah bertransformasi menjadi baja yang indah. Aku akan selalu mendukungmu, Dita. Sebagai teman, atau apapun yang kau izinkan nanti. Dita tersenyum tipis, sebuah senyuman yang kini sampai ke matanya. Ia tidak ingin terburu-buru menjalin hubungan baru. Ia ingin menikmati waktu untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, menyembuhkan luka-luka dalam yang tidak terlihat oleh visum dokter. Ia berjalan menuju mobilnya sendiri, kunci yang ia pegang kini melambangkan kebebasan untuk pergi kemanapun ia mau, tanpa perlu izin, tanpa perlu rasa takut. Sebelum masuk ke mobil, ia menyempatkan diri melihat pantulan dirinya di kaca jendela gedung pengadilan. Ia melihat seorang pejuang. Ia melihat seorang penyintas. Rahasia yang dulu menghimpitnya kini telah sirna bersama runtuhnya kebohongan Aris. Dita menyalakan mesin mobilnya, memutar musik dengan volume yang cukup keras, dan berkendara menjauhi gedung pengadilan. Di belakangnya, masa lalu yang penuh darah dan air mata perlahan memudar di kaca spion, sementara di depannya, jalanan panjang membentang luas menuju masa depan yang ia rancang sendiri. Malam di tangga rumah itu memang menyakitkan, tapi fajar yang menyambutnya hari ini jauh lebih berharga. Dita tidak lagi berpura-pura pingsan. Ia kini bangun sepenuhnya, sadar, dan siap untuk hidup kembali. Tamat.